Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dianika Saputri dengan NPM 20.0305.0027 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKS yang diampu oleh Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Yang pertama, sasaran lembaga UKS. Yang satu, sekolah TK atau PAUD. 2, SD, MI, SMP, MTS, SMA, atau SMK. Ketiga, MA serta satuan pendidikan keagamaan. Keempat, lingkungan serta lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran, memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan, memiliki perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui yang pertama kegiatan kurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. Contohnya, yang pertama cuci tangan pakai sabun, konsumsi minuman dan makanan sehat, penggunaan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, etika batu dan bersin. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa atau termasuk kegiatan pada waktu libur yang dilakukan di sekolah atau di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain wisata siswa, kemah atau persami, dan palang merah remaja. Selanjutnya, pendekatan dan metode. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Dalam proses belajar mengajar, guru dan pembina dapat menggunakan metode belajar kelompok, kerja kelompok atau penugasan, diskusi, belajar perorangan, pemberian tugas. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Tujuan pelayanan kesehatan yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit kelainan dan cacat, menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. Tempat pelayanan kesehatan yang pertama di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan antara lain dokter kecil, kader kesehatan remaja, Saka Bakti Husada,
Palang Merah Remaja, dan lain-lain. Yang kedua, di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan. Tugas dan fungsi puskesmas dalam UKS atau M adalah pelaksanaan dan pembinaan mencakup yang pertama, memberikan pencegahan terhadap suatu penyakit dan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu. Yang kedua, memberikan pelatihan atau penataran kepada guru UKS atau M dan kader UKS atau M, dokter kecil dan kader kesehatan remaja. Yang ketiga, melakukan penjaringan atau tes kesegaran jasmani untuk siswa dan pemeriksaan berkala serta rujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya. Selanjutnya, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. Untuk pengendaliannya, yang pertama, pemeliharaan ruang dan bangunan, pencahayaan dan kesilauan, ventilasi, kepadatan ruang kelas, jarak papan tulis, sarana cuci tangan, kebisingan, air bersih, toilet atau jamban, dan sampah. Untuk pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat, antara lain kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pegawai sekolah. Monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau sudah dilakukan. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS atau M yang dilakukan oleh tim pelaksanaan UKS atau M, termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, serta sarana-prasarana yang mencakup pelaksanaan UKS atau M. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan UKS atau M yang akan datang. Unsur-unsur yang dievaluasi, yang pertama, perubahan tingkat pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan kesehatan khususnya. Perubahan sikap dan penghayatan terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Perubahan tingkah laku kebiasaan hidup sehari-hari dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip pola hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari kebiasaan merokok, penyalahgunaan narkoba, miras, serta kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Perubahan keadaan lingkungan, khususnya lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang meliputi tingkat kebersihan, sanitasi, keindahan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKS atau M adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKS atau M yang dilakukan tim pelaksanaan UKS atau M. Hal-hal yang perlu dilaporkan. Yang pertama, kegiatan trias UKS atau M. Yang kedua, dampak pelaksanaan UKS atau M terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengelolaan UKS atau M. Indikator kebersihan. Yang pertama, indikator input. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS atau M sebagai berikut. Yang pertama, SK tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah. Yang kedua, rencana kegiatan UKS atau M. Yang ketiga, rencana anggaran belanja UKS atau M dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Yang kelima, peran dan ketertiban masyarakat dan PKK. Yang keenam, peran dan keterlibatan puskesmas. Yang ketujuh, peran dan keterlibatan tim pembina UKS atau M kecamatan. Yang kedua, indikator output.
Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS 1M sebagai berikut. Yang pertama, terlaksanakannya trias UKS 1M. Yang kedua, terlaksananya program UKS 1M di sekolah ditangani oleh anak. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana UKS 1M. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Yang kelima, ketersediaan kantin sehat. Yang keenam, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator dampak. Yang pertama, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya pengaturan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. Yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS 1M. Yang kelima, terwujudnya UKS 1M. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.